sampai 40. Oke, karena waktu telah menunjukkan jam 5, teman-teman. Jadi kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kepada MC, aku persilahkan. Oke, terima kasih, Kak. Nah, shalom teman-teman semua. Selamat sore semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, aku mau ngajak kita semua untuk ambil waktu sejenak untuk kita seduh. Oke, saat sudah selesai, aku juga akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan doa. Ya Tuhan, nama Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau yang terus memberkati kami agar apa yang kami dengar hari ini dapat juga kami terapkan dalam kehidupan kami dan juga dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani-Mu nanti ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, nah shalom teman-teman semua. Sekali lagi aku mau menyapa teman-teman semua. Shalom teman-teman. Nah, teman-teman, kita tahu nih kalau kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita pastinya tahu dong kalau kita adalah umat yang dipilih sama Tuhan, umat yang dipilih sama Allah. Nah, aku mau mengajak kita nih untuk sama-sama mendengarkan panggilan Tuhan atas hidup kita. Aku mau kita semua bangkit untuk menyatakan kemuliaan, menyatakan kebesaran Tuhan kepada setiap orang yang kita temui ataupun dimanapun kita berada. Mari teman-teman kita angkat satu pujian, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya.
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sharing kampus dari Kak Priska dari POFKG UI. Pada Kak Priska, aku persilakan. Oh ya, halo semuanya. Suara aku jelas gak ya? Jelas. Oh ya, makasih buat teman-teman dari PMKJ. Oke, jadi aku hari ini akan sharing sedikit aja sih. Oke, jadi yang pertama aku akan sharing tentang kelompok kecil dan misi yang ada di POFKG. Jadi untuk kelompok kecil itu kita sekarang unfortunately kita agak mandak untuk kelompok kecilnya karena pertama kita banyak yang sampai koas kan, dan koas itu kan sekarang dia di Salemba, sedangkan teman-teman praktek di Depok. Jadi itu sekarang sering menjadi kendala buat keberlanjutan kelompok kecil. Nah, selanjutnya untuk misi, biasanya tuh kita di POFKG itu seringnya kita bareng sama POFK ikut acara yang PI RSCM, jadi penginjilan RSCM. Jadi kita mengunjungi pasien-pasien di RSCM, terus kita bisa tanya kondisi dan kemudian kita bisanya mendoakan pasien tersebut. Tapi semenjak pandemi PIRSCM ini belum mulai lagi, dan sepertinya tahun ini juga masih belum kita mulai. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh David. Silakan Dasu. Halo, kenalin aku David dari POFKG. Untuk Doper, biasa aja sih, kayak dosinya berjalan tiap hari Senin. Jemaatnya juga kadang banyak, kadang dikit. Gitu sih. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Jadi aku juga mau masih nyabarin. Jadi kalau misalnya untuk tahun ini kepengurusan POFKG ini kita dari angkatan 2018 dan 2019. Jadi ada aku Priska, terus ada David, sama satu lagi temen aku Chris yang dari 2019. Tapi Chris belum bisa join kayaknya untuk sekarang karena belum selesai kelas. Kemudian tadi kan aku udah cerita tentang kakak misi, terus David tentang Doper. Terus aku mau cerita tentang divisi acara. Jadi itu biasanya kita setiap hari Kamis ada PJ, kemudian di ibadah Paskah itu biasanya kita ada baksos. Nah, di baksos ini tuh biasanya kita ngelakuin pengobatan. Jadi kita sebarang alumni, terus bareng alumni kita melakukan pengobatan. Pengobatannya ini di panti asuhan atau di panti asuhan biasanya. Kemudian yang kita biasanya melakukan tindakan-tindakan tertentu kayak tambal, terus pencabutan, sama ada edukasi kesehatan juga. Nah, nanti operatornya itu bisa dari kakak koas, dan teman-teman asisten operatornya itu bisa dari teman-teman preklinik gitu. Tapi karena pandemi juga, kita masih belum bisa ngadain kegiatan sosmas, kegiatan baksos di
tahun ini. Iya, jadi itu aja sih dari sharing dari POFKG. Makasih. Oke, terima kasih Kak Prita, Kak tadi juga. Oke, nah sekarang selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Siren dari FF. Kepada Siren dipersilakan. Oke. Shalom teman-teman, sebelumnya aku mau mastiin suara aku jelas nggak ya? Jelas. Oke, makasih Bang. Oke, mari teman-teman kita mau berdoa untuk POFKG UI ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur Bapak atas kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah Tuhan, bersekutu dengan Engkau ya Bapak. Tuhan, kalau tadi Tuhan kami sudah mendengar Tuhan sharing dari POFKG UI, dan Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk POFKG UI Bapak, biar kiranya Tuhan Kau yang layakkan, sucikan dan kuduskan kami ya Bapak, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk kelompok kecil yang ada di POFKG UI Tuhan, mungkin di mana saat-saat ini agak sedikit ada kendala Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan Engkau yang berikan setiap PKK dan AKK kerinduan kembali Tuhan untuk mereka sama-sama dibina Tuhan dalam kelompok kecilnya ya Bapak. Tuhan kami mau berdoa untuk misi Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, mungkin saat ini selama pandemi mereka tidak bisa melakukan misi ini Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan Kau boleh memberikan hati-Mu Tuhan, dan mereka juga boleh Tuhan menerapkan apa Tuhan yang ingin Engkau lakukan Tuhan di POFKG UI ini ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Kau selalu memimpin setiap pengurus yang ada Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan, Engkau juga yang akan memimpin Tuhan mereka hingga pada akhirnya ya Bapak. Biar kiranya setiap pengurus juga Tuhan boleh memiliki kerendahan hati Tuhan untuk membimbing Tuhan jemaat-jemaat yang ada di POFKG UI ya Bapak. Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap dokter PJ Tuhan yang dilaksanakan di POFKG UI, biar Tuhan Kau yang pimpin setiap persiapannya Tuhan, untuk cari pelayan Tuhan, pen-sharing Tuhan, apapun itu, biar semuanya Engkau yang sediakan, biar Tuhan Engkau juga yang munculkan Tuhan kerinduan Tuhan dalam hati setiap jemaat yang ada Tuhan, biar kiranya mereka mau Tuhan sama-sama bertumbuh di persekutuan yang ada ya Bapak. Tuhan, di sisi lain juga Tuhan kami ingin berdoa untuk bangsa kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang sudah ada Tuhan, terima kasih untuk setiap vaksin Tuhan, biar kiranya Tuhan proses vaksinasi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan dapat meminimalisir Tuhan penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapak, biar kiranya melalui ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan beraktivitas seperti dahulu kala ya Bapak, biar Engkau yang pulihkan Tuhan bangsa dan negeri kami, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah sungguh luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang mampu melakukan segalanya ya Bapak, dan tidak ada Tuhan yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapak. Biar kiranya Tuhan setiap apapun Tuhan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir pencegahan virus COVID-19 ini Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Bapak. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pimpinan Tuhan yang ada di masa kami Tuhan, mulai dari presiden Tuhan, wakil Tuhan, gubernur, sampai ke jajaran RT RW sekalipun ya Bapak, biar kiranya Tuhan Kau yang berikan hikmat, kebijaksanaan, Kau yang berikan roh Tuhan yang takut akan Engkau ya Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh memimpin Tuhan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Biar Tuhan mereka boleh menjadikan Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan, biar kami boleh sama-sama Tuhan berjuang untuk bangsa ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga untuk setiap tenaga kesehatan Tuhan yang ada, yang sedang berjuang Tuhan untuk COVID-19 ini, biar kiranya Engkau yang berikan perlindungan Tuhan, kekuatan yang ekstra yang berasal daripada-Mu ya Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh tetap dalam kondisi yang sehat, mereka boleh tetap beraktivitas Tuhan, mereka boleh berjuang untuk menyembuhkan Tuhan setiap pasien yang ada ya Bapak. Tuhan, biar Engkau juga jaga dan lindungi keluarga mereka, biar kiranya keluarga mereka boleh tetap selalu ada di dalam tangannya Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan bangsa ini, negeri ini Tuhan di dalam tangan-Mu, karena ini adalah milik Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Aku serahkan ke yang akan melanjutkan. Oke, selanjutnya akan ada warta. Warta akan dibacakan oleh Kak Jessica. Oke, shalom teman-teman. Jadi warta kita hari ini adalah ibadah kita hari ini dilayani oleh teman-teman kita, yaitu dari pembicara ada dari Kang Sabto, MC atau singer ada Rajen dari Ukrida 2019, pemusik ada Rizky dari UMB 2018, sharing kampus ada Priska dari FKG UI 2018, ada pendoa syafaat, ada dari Shiren dari FFUP 2018. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya. Buat teman-teman yang lain boleh kasih terima kasih juga dan apresiasi di ruang chat ya. Mengingatkan lagi untuk teman-teman untuk kembali hadir di Bible Study kita minggu depan, yaitu tanggal 14 dan juga 15 Juni. Minggu depan kita akan kembali ber-PA dari Yeremia 32 ayat 1 sampai 44. Dan juga teman-teman mengingatkan lagi untuk selalu setia mendoakan Buletin Nehemia yang mungkin nanti ada dibagikan oleh setiap teman-teman pengurus PMKJ wilayahnya, dan juga untuk link rekaman PMKJ online dan juga bahan pemuridan bisa diakses di Linktree PMKJ yang ada di bio IG PMKJ. Dan juga Panitia HUT ke-50 Perkantas mengajak nih teman-teman semua dari siswa, mahasiswa, dan juga alumni untuk hadir dalam acara sharing bersama para perintis persekutuan mahasiswa. Teman-teman pada tahu nggak nih siapa kakak abang perintis di PMK teman-teman masing-masing? Kapan lagi kan bisa ngobrol bareng sama mereka gitu. Yang akan diadakan pada tanggal Sabtu 26 Juni 2021 jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan link akan untuk pendaftarannya ada di link yang tersedia di layar, itu bit.ly/pmk milestone. Kontak sponsornya sesuai di layar ya. Next. Dan juga untuk teman-teman, mari kita rayakan kasih setia Tuhan dan juga saling mengucapkan selamat lewat IG milestone 50 tahun Perkantas Jakarta. Nah, jadi teman-teman semua, abang kakak juga bisa mengirimkan ucapan syukurnya, pesan dan juga harapan bagi Perkantas dalam bentuk teks, audio yang dengan durasi 1-2 menit, bisa juga untuk lampirkan foto pribadi atau keluarga, dan juga video 1-2 menit. Ya. Untuk pengirimannya bisa melalui email yang tertera di layar ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aku kembalikan kepada Jen. Oke, terima kasih Kak Jessica. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawa Kak Sabto pada sore hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan, pengampunan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan tidak mengingat apapun dosa ataupun kesalahan kita. Apa yang udah kita perbuat, Tuhan tidak mengingatnya. Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada kita. Teman-teman, mari kita sama-sama merenungkan satu lagu. Kita juga mari sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan Sejauh Timur dari Barat.
Pada kelas 1, persilahkan. Baik, suara saya terdengar. Terdengar, Kak. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, benar seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa satu hal yang kami perlukan sebagai umat-Mu adalah pengampunan yang daripadamu ya Tuhan. Ketika kami diampuni, kami merasa bahwa kami diakui dan diangkat. Dan kami dijadikan keluarga Allah. Dan ini sungguh kami rasakan betapa kami membutuhkan itu. Sekalipun kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah percaya dan mendapatkan janji keselamatan. Bahkan kami adalah orang-orang yang juga sudah mengerjakan pelayanan yang bekerja bagi Engkau. Namun kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami, seringkali kami harus mengakui betapa kami sering hidup jauh daripada Tuhan. Betapa kami seringkali lebih mengutamakan diri kami, mengutamakan apa yang kami suka, dan kami mendukakan hati Tuhan. Dan akhirnya membuat kami juga merasa bersalah, terintimidasi, dan membuat kami semakin tidak bisa sulit untuk mendekat kepada Tuhan karena keberdosaan kami. Kami merasa sebagai orang-orang yang tak berguna. Tetapi ketika kami mengingat akan pengampunan yang daripada Tuhan, betapa Allah mau tetap menerima kami apa adanya, sebagai bagian dari tubuh-Mu, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, maka itu sungguh sangat membesarkan kami. Tuhan, saat ini kami akan membahas bagian yang penting juga yang perlu untuk kami kembali sama-sama renungkan, yaitu terkait dengan perjanjian baru. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Tuhan yang kembali berbicara pada kami, sebagaimana Engkau sudah berbicara melalui setiap firman yang kami dengar, setiap Bible study yang kami ikuti. Kami rindu malam hari ini pun, sore hari ini, kami kembali mendapatkan sapaan daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap kami, hati pikiran kami, juga jaringan di antara kami, koneksi internet, juga hamba-Mu, mohon kekuatan-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran seperti apa yang Engkau mau saja. Inilah kami ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sungguh siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat sore. Senang bisa hadir bersama dengan adik-adik semua di PMKJ Selasa. Yes. Sekarang PMKJ Senin, PMKJ Selasa gitu kali ya. Katanya kalau Selasa ini ya, Barat dan Selatan. Oh ya, makanya para pelayannya tadi dari Selatan dan dari Barat ya. Ya, senang bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Bagian yang diberikan kepada saya adalah Yeremia 31 ayat 31 sampai 40. Ya, saya kasih judul aja, Perjanjian Baru untuk Batin dan Hati yang Baru. Ya, Perjanjian Baru untuk Batin dan Hati yang Baru. Ya. Nah, ada itunya ya, slide-nya ya mungkin ya. Ya, oh maaf. Oh, saya salah ngirim ya. Sebentar. Maaf. Itulah ya kalau buru-buru begitu ya. Saya ngirimnya yang itu ya, yang Word ya. Jangan yang itu.
Sorry. Aku kirim sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ya, Sorry ya Abed ya, kamu bingung-bingung juga kali ya. Nggak apa-apa, Kak. Itu, tunggu, ininya di mana sih? Udah terkirim, iya lagi proses. Udah 1, 2, ya udah kirim. Oke, saya lanjutkan aja, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman kalau dengar kata buat janji lagi, buat janji lagi, kira-kira apa tanggapan teman-teman, tanggapan kita? Buat janji lagi. Yuk kita buat janji lagi, misalnya begitu ya. Mungkin teman-teman akan bilang, paling nanti juga sama aja, gitu kali ya. Atau paling buat janji lagi, gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang punya respon yang lain. Wah, seneng ya, masih bisa buat janji lagi, gitu ya. Kali ini kita mesti berhasil nih, gitu ya. Nah, mungkin itu seputar dengan buat janji lagi, gitu ya. Sesungguhnya buat seberapa penting sih buat janji lagi itu, gitu ya. Atau kalau judul kitab pembaharuan janji ya, perjanjian baru atau janji yang diperbaharui. Ya, tentu penting ya, yaitu buat janji itu, itu terkait dengan ya, taruhlah ya kita bisa memperbaiki diri, kita bisa menggunakan kesempatan kedua atau bahkan kesempatan terakhir, begitu ya. Jadi sebenarnya buat janji itu penting, tapi seringkali buat kita, karena kebanyakan janji jadinya gitu ya. Nah, cuman sekarang kita akan belajar gitu ya dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 40, di mana Allah membaharui janjinya. Nanti kita akan lihat ya apa isi perjanjiannya. Tetapi kita harus paham gitu ya, bahwa ini bukan janjian next slide. Ini bukan sekedar janjian yang kayak kita sama temen gitu ya, kayak gambar itu salaman ya sama temen, janji ya, deal ya, gitu ya. Ini perjanjian yang dibuat Allah sama kita, gitu ya. Pihak yang memang sebenarnya beda kastanya gitu ya, status posisinya beda gitu ya, gitu. Nah, yang sebenarnya boleh dibilang nggak ada keuntungan yang bagaimana gitu ya dari Allah dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan, gitu ya. Nah, ini kita juga mesti pahami gitu ya, perjanjian. Jadi perjanjian covenant yang Tuhan buat kepada umatnya sebenarnya sifatnya begitu gitu ya. Bukan sekedar perjanjian yang sejajar, tetapi dari pihak yang jauh lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah. Ibaratnya mungkin kalau tiba-tiba Pak Presiden mau ya janjian untuk kepada kita gitu ya, untuk misalnya ngasih apa gitu ya, atau bikin perjanjian apa begitu ya. Itu kan sangat luar biasa begitu ya. Harusnya begitu kan. Tapi memang walaupun perjanjian itu dari pihak yang maha tinggi ke pihak kita manusia, gitu ya, tetap Tuhan bilang sebagai covenant. Ya, Tuhan ingin menyejajarkan dirinya ke kita gitu ya. Dia menurunkan dirinya dan kita diangkat gitu ya. Sehingga inilah perjanjian kita. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa perjanjian. Gitu ya, ada agreement gitu ya, perjanjian antara pihak Allah dengan pihak kita gitu ya. Nah, baik, kita akan baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 40, maaf ya, atau agak di sini ada beberapa orang yang lagi Zoom juga.
Iya, saya bacakan ya, dari ayat 31 sampai 40. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananil sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu berbelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu-abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang Kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini bagian yang kita baca sebenarnya adalah merupakan bagian dari kumpulan pemberitaan Allah terkait kembalinya bangsa-bangsa Israel ke tanah airnya dan memulai permulaan yang baru. Kumpulannya itu ada di pasal 30 sampai pasal 33. Ya. Dan kalau teman-teman lihat, adik-adik lihat di slide, yang warna merah, bagian yang kita baca itu ada di tengah. Begitu ya, ada di tengah. Ya, Tuhan mulai dengan pemberitaan bagaimana pemulihan Israel dan Yehuda, kemudian bagaimana Tuhan yang mengubahkan kehidupan bangsa Israel, ya itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai 30 ya, makanya ada yang memberi judul Tuhan akan mengubah ratapan menjadi sukacita, begitu ya. Nah, kemudian nanti di pasal selanjutnya juga 32 dan 33 kembali tentang jaminan kepastian kepulangan Yehuda, ya. Ini pasti gitu ya. Nah, yang akan minggu depan akan teman adik-adik PA-kan ya, kalian PA-kan nanti ya. Ketika Yeremia membeli sebidang tanah ya. Kemudian ditutup kembali sama janji pemulihan ya, keadilan atau kedamaian di Yerusalem dan di Yehuda. Jadi posisinya memang di tengah ya bagian yang kita baca ini ya, karena inilah inti dari perjanjian yang mau Tuhan sampaikan. Next. Nah, kalau kita lihat di
bagian ayat 31 dan 32 ya. Dikatakan kan kepada segala kaum keluarga Israel, kepada kaum Israel dan kaum Yehuda ya. House of Israel, House of Judah ya. Jadi kaum ya, semuanya gitu. Nah ini boleh dibilang, ingin bilang bahwa ini untuk seluruh Israel ya. Kalau di ayat 1 juga kaum keluarga Israel, maksudnya ini seluruhnya ya, baik kerajaan Israel sudah terbelah dua, kerajaan utara dan selatan, dan utara malah lebih dulu dibuang ya. Tetapi kembali Tuhan bilang kepada Yehuda, Israel dan juga Yehuda ya. Jadi secara keseluruhan, bahkan kita bisa melihat ya bahwa ini secara jasmani, baik itu secara Israel secara jasmani maupun nanti kepada orang pilihan ya, kepada orang yang dipilih, yang terikat dalam perjanjiannya dan diperbaharui perjanjiannya itu. Yang kita percaya kalau di 1 Petrus 2 ya, Rasul Petrus mengatakan bahwa ya kita semua adalah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Ya, kita juga terhisap ya dalam kaum Israel ya, kaum keluarga Israel. Dasarnya mana? Kan kita bukan orang Yahudi gitu ya. Ya dasarnya 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ya karena Rasul Petrus mengatakannya demikian gitu ya. Jadi kita semua terhisap ya. Jadi ini bagi kita semua memang dalam tulisan ini secara khusus adalah untuk orang Yehuda. Ya, tetapi ingat ini Yeremia memberitakannya kepada orang Yehuda ya waktu itu ya. Menjelang runtuhnya Yerusalem ya, menjelang mau kepada Yehuda lah. Yeremia kan ada di zaman Yehuda ya. Tapi Tuhan pun juga melalui Nabi Yeremia menyatakan bahwa ini bukan cuma Yehuda ya, tapi seluruh Israel. Bahkan Israel baik secara jasmani maupun secara sebagai semua orang yang dipilih menjadi umatnya. Nah, berikutnya kalau kita lihat kaum Israel, kalau di ayat yang berikutnya dikatakan bukan seperti atau yang dan tentu ini berbeda ya, yang berbeda dengan perjanjian yang sebelumnya ya. Tuhan akan mengadakan perjanjian, tapi perjanjian itu tidak seperti sebelumnya ya, kepada nenek moyang Israel yang sudah diingkari Israel sekalipun Tuhan menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka ya. Sekalipun Tuhan dikatakan seperti suami mereka gitu ya. Nah, berbeda dengan perjanjian sebelumnya ya, ini bukan berarti menggantikan atau membatalkan ya. Perjanjian covenant yang Tuhan berikan kepada Israel sebelumnya tetap ya, kepada Israel tetap ya, misalnya Kejadian 12 kepada Abraham, 15 kepada Abraham, 22 kalau atau 26 ya kalau nggak salah udah kepada Yakub ya, kemudian 35 kepada Ishak, kemudian kepada Ishak dulu ya 26, terus kepada Yakub, terus kemudian kepada Musa, kepada Yosua dan seterusnya ya. Iya, janji itu tetap ada berlaku, tetapi memang janji ini bukan janji mengulangi janji itu. Ya, janji ini justru menajamkan janji itu. Ya, nanti kita akan lihat ya. Dan kita tahu di situ Tuhan juga mengatakan bahwa mereka sudah gagal, nenek moyang sudah gagal, sudah mengingkari untuk menaati perjanjian itu. Tapi Tuhan pengen bikin sebuah perjanjian yang tidak akan bisa dirusak, yang tidak akan bisa diingkari lagi, dikoyakkan oleh umatnya karena mengingkarinya. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat perjanjian itu. Perjanjian apa sih yang nggak bisa dikoyak, yang nggak bisa diingkari? Ya. Nah, next slide. Nah, kalau gitu kita masuk ke ayat 33 sampai 34. Apa isi dari perjanjian itu? Tuhan dikatakan yang pertama ada 4 ya. Kalau saya coba baginya 4 aja. Yang pertama adalah Tuhan menaruh Tauratnya dalam batin umat. Ya. Kalau I will put my law within them ya, tapi kalau NIV in their minds ya. Dan
dan juga dia katakan akan menuliskannya di hati mereka. Nah, kita akan melihat ya bahwa hal yang membedakan dari perjanjian sebelumnya apa? Yang pertama adalah kalau perjanjian sebelumnya itu kan kalau kita ingat ya Taurat itu ya selalu bahasanya begini, jika engkau taat, jika engkau setia, maka aku akan memberkati engkau. Tapi jika engkau tidak taat, jika engkau tidak setia, maka aku akan mengutuk. Ya, jadi berkat dan kutuk ya, Ulangan 28. Ya. Jadi ada semacam upaya manusia, ya, upaya umat lah begitu ya. Tetapi di sini beda bahasanya. Ya, Tuhan sepertinya melihat ingin membuat perjanjian yang lebih ya, yang dibaharuinya adalah bahwa aku sendiri yang akan menaruhkan Tauratku atau hukumku atau firmanku di dalam batin umat dan juga menuliskannya di hati umat. Gitu ya. Firman yang bukan hanya tertulis ya dalam loh batu kan begitu ya, tetapi firman yang masuk, firman yang tertanam, firman yang tumbuh di hati dan juga dalam kehidupan umat. Yang bukan cuma kita PA aja, terus habis itu ya kita ngerti, tapi ya udah, nggak ada apa-apa dalam hidup kita, nggak ada perubahan apa-apa dalam hidup kita. Jadi kalau zaman dulu firman yang hanya tertulis dalam loh, ya. Tetapi kalau sekarang mungkin padanannya adalah firman yang ya kita baca, kita dengar, keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya. Nggak sempat mampir di hati kita, ya. Nggak sempat bertumbuh di hati kita, di hati dan pikiran. Sebenarnya ini pengen menunjukkan keseluruhan diri kita ya, batin, hati ya, their minds ya, their hearts ya, in their minds, on their hearts, itu pengen bilang ini keseluruhan gitu ya, baik dalam pemikiran kita, emosi kita, dan juga seluruh tindakan yang ada pada kita. Makanya within them ya, within them ya, gitu ya, di dalam kita, di dalam mereka gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi hal pertama yang Tuhan ingin katakan adalah kalau dulu aku kasih Taurat, aku kasih firman, kau baca, kau taat. Kalau kau taat, maka aku akan berkati. Kalau tidak, maka aku akan kutuk. Tetapi Tuhan sekarang bilang, karena dia melihat, ya umatku adalah umat yang memang nggak bisa mengerjakan Taurat itu kalau bukan karena ditolong oleh Tuhan sendiri. Maka Tuhan sendiri akan menaruhkan hukum itu, menaruhkan firman itu di dalam kita. Dan bukankah itu terjadi di dalam kehidupan dalam konteks keselamatan di dalam kehidupan orang percaya? Bukankah ketika kita percaya ya, ketika seseorang bisa bisa diselamatkan, bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pertama-tama adalah karena anugerah. Dalam artian apa? Dalam artian Tuhan sudah memberikan, sudah mengerjakan keselamatan itu dengan mengutus anaknya mati di kayu salib. Tetapi lebih dari itu, siapa yang membuat kita bisa percaya? Karena Tuhan sendiri, bukan? Roh Kudus yang masuk, yang hadir. Kenapa kita bisa percaya? Karena ada Roh Kudus, bukan karena kita. Ya. Orang bisa dengerin firman, yang satu percaya, yang lain tidak percaya. Itu persoalannya kan ya. Karena Tuhan yang menaruh itu di dalam kita. Dan bahkan bukan cuman membuat kita percaya, tapi bagaimana kita bisa menghayati, menghidupinya, ya, dan kita bisa bertumbuh, ya, seperti gambar itu ya, bisa growing, bisa tumbuh gitu ya. Seperti tanaman yang tumbuh, siapa yang menumbuhkan itu? Apakah kita sendiri yang nyiram-nyiramin
firman itu dalam diri kita sehingga firman itu tumbuh? Bukan. Tuhan. Memang betul ada upaya kita. Sekali lagi, bagian ini bukan menghilangkan perjanjian awal. Ya. Ketika Tuhan memilih umatnya menjadi umat kesayangannya. Tetapi menambahkan bahwa dan perjanjian yang baru ini adalah perjanjian di mana ternyata Tuhan juga bergerak lebih jauh, yaitu masuk ke dalam kehidupan setiap umatnya. Ya. Ini yang pertama, ya. Tanpa Tuhan menaruh Tauratnya di batin dan hati kita, kita nggak akan bisa betul-betul menjadi umat pilihannya. Karena sudah terbukti, Israel sudah banyak melanggar pada waktu itu. Jadi betapa pentingnya kita betul-betul menghayati betapa Tuhan sendiri yang bukan cuma mau memilih kita, tapi juga Tuhan yang mau mengubah hidup kita. Mari kita menghayati ini. Kita benar-benar terus setiap hari bertekuk lutut, sujud, memasrahkan hidup kita kepada pimpinannya, kepada ya dia mau kita kemana, gitu ya. Biarlah dia sendiri yang menaruhkan itu, firman-Nya itu, kasih-Nya itu, kehendaknya itu dalam hidup kita. Dan setiap kita mau melakukan setiap apa yang ingin kita kerjakan, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kita serahkan kepada Tuhan. Berikutnya dikatakan, maka Tuhan akan menjadi Allah mereka. Nah ini ya. Dan mereka akan menjadi umat-Nya. Bukankah Israel pada waktu itu sudah menjadi umat Tuhan? Ya. Dan mereka juga mengaku kok, orang-orang Yehuda waktu itu mengaku kok bahwa mereka Yahweh adalah Allah mereka, gitu. Dan mereka umat, tapi nggak semua orang Yehuda pada zaman Yeremia itu diselamatkan, gitu ya. Kak Sabto kan sempat ya persiapan di Yeremia 24. Karena Abed sudah kasih aku perubahannya itu tanggal 1, tapi entah kenapa itu kebuka dan aku belum baru baca kemarin gitu ya. Jadi sempat kemarin yang di 24 ya. Di situ juga jelas sekali ya, yaitu tentang keranjang ya. Dua keranjang buah ara, yang satu sangat baik buahnya, yang satu sangat busuk buahnya sehingga nggak bisa dimakan. Nah, ingin menggambarkan apa? Ini menggambarkan dua kelompok dalam yang dikatakan umat Tuhan. Yang satu kelompok yang waktu itu golongannya Raja Yoyakin. Jahat juga dikatakan. Kalau teman-teman baca ya Raja Yoyakin atau Yekonya, ya itu jahat. Yang satu kelompoknya Raja Zedekia, jahat juga. Tapi yang Yoyakin, Tuhan tolong. Sementara yang Zedekia tidak. Karena apa? Walaupun jahat yang Yoyakin atau Yekonya, tapi dia mau nurut ketika mau dibuang. Gitu ya. Sementara Zedekia bersikeras tidak mau, tetap bertahan, sehingga mengalami nasib yang tragis lah. Begitu ya. Saya melihat sih begini teman-teman. Di kalangan orang Yehuda aja ada dua kelompok. Yang satu istilahnya ya Tuhan suka walaupun jahat, berdosa lah begitu ya. Tapi yang satu Tuhan nggak bisa lagi tolong gitu ya. Tuhan harus hukum dia benar-benar. Nah, Tuhan akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya. Dalam konteks ini
tentu terkait dengan orang-orang yang mau Tuhan buang, yang mau belajar, dididik oleh Tuhan dalam pembuangan, sehingga ada janji nanti Tuhan akan memulihkan, mengembalikan mereka. 70 tahun kemudian, itu adalah keturunan-keturunan Raja Yekonya dan kawan-kawan, mungkin Daniel dan kawan-kawan, termasuk golongan ini yang pasti ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat, bukan cuma sekedar umat Tuhan, bukan sekedar disunat. Kalau kita sekarang bukan sekedar kita KTP-nya Kristen, ya, atau bukan cuma sekedar udah dibaptis nih aku katanya gitu ya. Walaupun kita percaya baptis adalah tanda keselamatan, tapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus kan, gitu ya. Nah, bukan hanya secara keanggotaan, tapi ini menunjukkan kualitas umat yang ditampakkan dalam perilaku kehidupan. Iman yang bukan karena kelahiran, karena orang tua kita Kristen, opung kita Kristen, engkong kita Kristen, bukan. Tetapi karena kesadaran diri bahwa kita adalah milik Kristus, kesadaran diri akan Kristus. Ya. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Yang dikatakan perjanjian baru itu. Ya. Di mana Tuhan tadi menaruhkan firman-Nya, dan Tuhan menyatakan bahwa orang yang demikian adalah orang yang menjadi umat-Nya. Dan itu bukan cuma sekedar umat secara nominal, tetapi memang secara hati betul-betul mengakui, menyadari bahwa aku adalah milik Tuhan. Dan bukankah ini yang kita perjuangkan dalam pelayanan kita, teman-teman? Kita merindukan, kenapa kita kok capek-capek pengen ngumpulin mahasiswa-mahasiswa di kampus kita, persekutuan, kelompok kecil, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya menjadi umat yang berbeda dengan yang lain. Ya, supaya menjadi umat yang betul-betul menyadari bahwa aku adalah milik Tuhan. Aku sekarang sudah percaya pada Yesus Kristus dan hidupku adalah milik Dia. Dan aku mau menyerahkan betul-betul hidupku untuk Tuhan yang pimpin. Dan itu tentu proses yang tidak mudah. Makanya kenapa kita perlu pemuridan. Karena membentuk hati seorang murid itu tidak bisa kayak orang sulap gitu ya, langsung jadi gitu ya. Tidak bisa dalam sekejap gitu ya langsung berubah. Kadang butuh proses yang lama. Ya, kadang butuh proses yang sangat lama. Tapi arahnya jelas. Orang-orang yang memang mau belajar dan mau menjalankan hidupnya semakin taat pada pimpinannya. Itu kan yang kita inginkan. Ya. Berikutnya, yang ketiga, tidak usah lagi, dan ini menarik juga, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil mengenal Tuhan. Keadaan yang begitu ideal, ya, keadaan di mana semua orang mengenal dan percaya kepada Tuhan, ya. Dan tentu ini akan terwujud sempurna gitu ya dalam kekekalan ya. Ketika Kristus benar-benar menduduki tahta ya di dunia ini, maksudnya betul-betul ya bertahta nanti ya ketika Yesus datang kedua kali, sehingga Filipi 2 ayat 8 sampai 10 bilang apa? Tidak ada lutut yang tak bertelut, ya, tiada lidah yang tak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Semuanya akan mengaku jadinya. Semua dunia akan mengaku. Tapi dalam hal ini tentu, dalam konteks ini ketika seseorang, ketika di masa dalam kekekalan nanti, di mana kita bersama dengan Kristus, maka semua sudah mengenal Tuhan. Mungkin kegiatan yang saya ragu ketika di sorga nanti dalam kekekalan masih ada PA nggak ya? Masih perlu nggak kita gali-gali firman ya? Masih perlu nggak ya kita buka-buka kamus Alkitab misalnya pengen tahu artinya apa dan seterusnya gitu ya. Karena dikatakan
ya semuanya udah kenal sama Tuhan gitu. Nggak usah bilang kenalah Tuhan. Ya, tetapi sekalipun itu adalah keadaan yang ideal nanti, ya, bukankah kita tetap harus berjuang untuk itu di masa kita sekarang? Ya, makanya kita pengen gitu ya. Kita kadang-kadang mikir ya, wah kalau misalnya, walaupun sebenarnya anak PMK itu kan kita juga sadar lah banyak kekurangannya juga lah ya. Kita masih sama-sama harus belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ke gereja gitu ya, ke gereja, terus kita bingung gitu ya dengan kondisi gereja, karena kita udah terbiasa di PMK mungkin ya, kita bingung dengan kondisi, wah kok begini ya, kok begitu ya, terus kita seringkali kan mikir, seandainya semuanya ini anak PMK, maka pasti berubah nih gereja kita. Kadang kita bilang begitu kan ya. Saya kira itu adalah impian, ya, impian, kerinduan gitu ya, bahwa semuanya itu memang punya visi yang sama, punya hati yang sama, punya semangat yang sama untuk mau mengenal Tuhan, untuk mau belajar mengenal Tuhan, dan untuk mau belajar menaatinya. Bukankah itu yang kita rindukan juga? Seandainya negeri ini banyak ya nanti diisi oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tentu akan ada perubahan. Nah, saya kira dalam konteks yang lebih mikro ya, nggak usah nanti dalam kekekalan ya. Dalam konteks kita sekarang ini sebenarnya sudah bisa untuk dirindukan terjadi. Makanya itu juga yang membuat kenapa kita mau melayani di PMK. Ya, karena kita sadar bahwa ini adalah kumpulan intelektual gitu ya. Yang kalau misalnya ini sungguh-sungguh mengenal Kristus dan semakin mengenal Tuhan, semakin mau menaatinya, maka dampaknya akan luar biasa bagusnya. Tetapi sebaliknya, ini para intelektual, tapi kalau semakin nggak mau mengenal Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, maka menghasilkan semakin banyak orang yang merugikan bangsa ini. Banyak orang-orang brengsek yang luar biasa, penjahat yang bukan penjahat kelas teri ya, kelas cerek, tapi penjahat kelas kakap gitu ya, karena sebenarnya dia adalah orang-orang yang pintar. Itulah yang kita rindukan ya, sampai jadi bagian ini ingin mengajak, mendorong kita, iya ya, tujuan akhirnya adalah nanti semuanya mengenal Kristus. Gak usah lagi diajar-ajarin lagi, tetapi kita masih di dunia ini. Maka kita masih terus berjuang untuk semakin banyak orang yang mengenal Kristus, tapi bukan cuma mengenal Kristus, tapi mau menjadi murid Kristus. Ya, seperti itu teman-teman ya. Inilah yang menjadi upaya kita. Yang terakhir, nomor 4. Ini nomor 4 ya, bukan 3 ya. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini akhirnya menjadi satu hal yang menghibur kita ya. Sekalipun step 1, step 2, step 3 tadi kita sudah coba upayakan, tetap kita adalah manusia yang masih dalam tubuh daging, yang masih tinggal di dunia, yang kita bisa berdosa. Ya. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ada kemungkinan umat akan tetap berdosa, bukan? Tapi sekalipun umat masih ada kecenderungan jatuh dalam dosa, tapi karena mereka adalah orang-orang yang tetap sebenarnya mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, maka Tuhan tetap mengasihi. Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan tidak akan mengingat dosa mereka. Inilah janji providensia Allah ya, pemeliharaan Allah terhadap iman orang-orang percaya bahwa Tuhan tetap akan menerima mereka. Keselamatan betul-betul adalah anugerah. Ketika pertama kali umat diselamatkan, kita diselamatkan,
itu karena kita dalam kondisi berdosa. Ketika sudah diselamatkan, secara being, secara keberadaan kita menjadi orang yang sudah dikuduskan, tapi secara faktualnya kita tetap adalah orang-orang yang masih bisa berdosa. Walaupun kita terus berjuang untuk semakin lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Tetapi sekalipun kita masih berdosa, Tuhan tetap mengampuni kita. Ya, Tuhan tetap tidak akan mengingat dosa kita. Itu janji Tuhan. Ya, pengampunan adalah sumber kekuatan dan sukacita dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Saya kira itu janji yang keempat, menutup ya dari perjanjian baru ini menjadi hal yang penting, yang sangat menolong menguatkan kita. Ya. Tuhan, misalnya gini ya, aku mau belajar firman, ya. Aku bersyukur kau menaruh firman itu padaku dan aku mau belajar taat. Terus kita akan bilang juga yang kedua, ya aku sadar bahwa aku adalah umatmu dan aku berusaha untuk mengenalmu lebih dan lebih lagi. Tapi gimana Tuhan kalau aku masih berdosa? Kalau aku masih jatuh dalam dosa, apakah Engkau masih tetap menerima aku? Tuhan bilang, ya, aku akan mengampuni kesalahanmu dan tidak lagi mengingat dosamu. Saya kira sekali lagi dia adalah sumber kekuatan dan sukacita bagi kita yang masih tinggal di dunia ini. Nah, berikutnya, ini terkait ayat yang saya tidak akan panjang lebar, ya, ayat 35 sampai 37, ya. Ini terkait dengan jaminan, ya, karena perjanjian yang baru itu diberikan oleh Tuhan yang memberikan janji itu adalah Allah yang pertama, Allah semesta alam yang berkuasa atas seluruh makhluk ciptaan. Itu yang pertama ya. Lalu Allah yang setia memegang janjinya. Dan kembali lagi dikatakan Allah yang maha kasih. Saya teringat gitu ya, ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung, Tuhan mengatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka dia memberikan perintah amanat agung itu. Nah, ayat 18 itu sangat menguatkan, ya, meneguhkan perintah. Karena apa? Ingin mengatakan bahwa yang memberi perintah ini adalah pribadi yang punya otoritas tertinggi di dunia, yang adalah Allah sendiri, yaitu Kristus di dalam Allah Tritunggal. Ya, Allah anak ya, yang adalah Allah sendiri. Nah, demikian juga bagian ini. Ketika perjanjian baru itu diberikan kepada umat, maka Tuhan kembali menyatakan bahwa yang memberikan perjanjian ini adalah Allah semesta alam, Allah pencipta, Allah yang setia, dan Allah yang maha kasih. Ya, jadi bagian ini memberi jaminan ya betapa perjanjian ini adalah perjanjian yang tinggi, yang datangnya dari Allah pencipta, Allah yang setia, dan Allah yang penuh kasih. Ya, Allah yang penuh kasih ya, yang tidak menolak, katanya kan gitu ya. Beginilah ayat 37, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dasar-dasar bumi dibuat tak seliki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Ya, iya, tidak, kembali lagi ditegaskan Tuhan nggak akan menolak lagi mereka. Selanjutnya, ya teman-teman bisa baca sendiri ya ayat-ayat ini ya, saya tidak akan jelasin detail. Nah, yang terakhir ini juga terkait dengan gambaran Yerusalem baru, ingin menunjukkan bahwa perjanjian ini bersifat kekal, ya.
ketika dibilang menara Hananil, menara sudut, ya, sampai menara sudut dan seterusnya, itu menunjukkan sekeliling tembok Yerusalem, ya, menara Hananil yang di atas, ya, yang di sudut atas itu, atas kanan, ya, mengelilingi terus, ya, itu menunjukkan begitu, ya. Jadi itu nanti akan dibangun lagi, megah, ya. Tentu dalam konteks dekatnya memang nanti tembok Yerusalem akan dibangun, ya, di zaman Nehemia, ya, mereka akan pulang kan, nanti akan dihancurkan semuanya, tetapi akan dibangun. Bait Allah pun akan dibangun, bahkan sangat megah nanti. Tetapi nanti akan ada Yerusalem yang jauh lebih megah, ya, yang gambarannya ada di Yeskiel kalau nggak salah, ya, dan juga di Wahyu, ya, tentunya. Yerusalem yang baru akan dibangun, sangat megah, ya, tak terbayangkan lah begitu, ya, ada digambarkan di Wahyu. Nah, ini semakin menekankan akan kepastian janji ini bersifat kekal. Tentu bersifat yang waktu dekat, iya, gitu, ya. Kayak misalnya di ayat 40, segenap lembah itu dengan mayat-mayat abu, korbannya segenap tanah tepi, sungai Kidron, dan seterusnya, itu kan ingin mengatakan bahwa memang di zaman Yeremia ketika Yerusalem itu diruntuhkan, itu memang seperti itu situasinya, banyak mayat di mana-mana, begitu, ya. Tapi nanti tidak akan ada lagi diruntuhkan lagi, ya. Orang tidak akan menjadi kudus bagi Tuhan, dibilang, ya, dan orang tidak akan meruntuhkan, merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Nah, ini juga kembali lagi terkait dengan dalam konteks eskatologi, begitu, ya. Jadi selalu, gitu, ya, nubuat ini bisa dilihat, gitu, ya, dalam konteks dekatnya, tapi ujungnya nanti adalah dalam konteks kekekalan. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi, ini bagian yang bisa kita pelajari, ya, bahwa Tuhan memberikan perjanjian yang baru kepada kita. Dan apa relevansinya buat kita? Next slide. Ya, saya kira ini menjadi perenungan buat kita, ya, sebagai umat pilihan dalam hal apa saja kita, seperti orang bangsa Israel pada waktu dulu, ya, sudah melanggar perjanjian keselamatan yang Tuhan berikan. Kita ingat untuk apa kita diselamatkan, ya. Apakah kita sudah melakukan tujuan-tujuan keselamatan itu? Ya. Tapi kita pun harus bersyukur, ya, kalau kita masih diingatkan dan kita mau kembali, ya, pengampunan itu selalu tersedia, ya. Dan kita juga belajar bahwa Tuhan mau membaharui hati dan batin kita, ya. Apa saja yang perlu dibaharui dalam diri kita? Ya, mari kita sama-sama pikirkan apa yang sudah kita langgar, apa yang perlu diperbaharui dalam batin kita. Apakah firman-Nya, di mana sesuai dengan janjinya Tuhan akan memberikan kepada kita firman itu dalam hati dan pikiran kita, apakah kita sudah terima dengan sepenuhnya, ya, dengan terbuka mau menerima firman itu bekerja dalam hidup kita, atau kita masih kadang-kadang, ya, memberontak, jangan dulu Tuhan yang itu, yang ini jangan, aku masih mau ini dan aku masih mau itu. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang perlu dilakukan agar semua orang mengenal Tuhan? Bagaimana kaitannya dengan pelayanan kita di kampus, di kota? Saya berharap bahwa ini semakin mengokohkan kita, ya, bahwa Tuhan mau membaharui kita terus.
tapi Tuhan juga mau memakai kita ya, untuk bagaimana semua orang mengenal Dia. New Covenant, perjanjian yang baru, adalah kesempatan kita untuk dibaharui agar menjadi alat pembaharuan bagi Tuhan. Saya kira ini bagian hal yang penting untuk digarisbawahi, kesempatan kita untuk dibaharui agar menjadi alat pembaharuan bagi Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah habis mungkin. Ada diskusi atau langsung tutup doa ya? Langsung tutup doa firman. Tutup doa firman. Oke. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu lah, maka Engkau membaharui dengan perjanjian baru kepada umat-Mu. Seharusnya Tuhan murka kepada umat Israel, yang Tuhan pilih demikian rupa, yang Tuhan sayangi demikian rupa, tapi yang sudah memberontak sedemikian rupa. Tapi Tuhan mau membaharui janjinya. Dan bahkan pembaharuan ini adalah pembaharuan yang sungguh sangat bersifat menolong umat. Anugerah keselamatan itu sudah tergambar di Yeremia 31 ayat 33-34 ini. Bahwa keselamatan itu betul-betul adalah karena dari Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menghayati bagian ini. Kami diselamatkan adalah karena Tuhan. Kami bisa didekatkan kepada Tuhan, kami bisa mengenal Tuhan, itu juga karena Tuhan. Tapi satu hal ya Tuhan, Engkau menuntut kami, untuk kami tidak menjadi hanya sekedar orang-orang yang katanya percaya, tetapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh percaya. Karena Tuhan menegaskan kembali bahwa umat yang dibaharui adalah betul-betul umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa, bahwa kami yang sudah terhisap menjadi umat-Mu yang dibaharui, kami pun juga akan menjadi alat pembaharuan bagi yang lain. Tolong kami ya Bapa, sebagai pengurus, sebagai pelayan, sebagai PKK, staf, dan semuanya, kami sungguh menghayati akan anugerah-Mu dan panggilan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, saya serahkan ke bawah. Oke, terima kasih Kak Sabto atas firman-Nya yang telah disampaikan. Teman-teman, tadi dari firman yang disampaikan Kak Sabto betul-betul sudah diajarkan, kita sudah mendengarkan bahwa ketika kita melakukan dosa pun, Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Keselamatan yang kita dapatkan adalah anugerah. Sekarang kita mau untuk menunggu waktunya Tuhan. Kita harus menunggu waktunya Tuhan, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ketika kita melakukan dosa sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Sampai nanti waktunya akan tiba, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan terhadap hidup kita dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian waktu Tuhan.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk doa penutup, aku minta tolong kepada Bang Ruben untuk dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh memohon pengampunan untuk setiap dosa kami ya Tuhan, untuk setiap kelalaian kami, baik di dalam studi, di dalam pelayanan, bahkan di dalam hidup kami sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, saudara, atau bahkan sebagai masyarakat, terlebih sebagai seorang anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan yang terus memberikan kami pertumbuhan, Tuhan yang taruh firman, Tuhan yang taruh kepada kami kerinduan untuk terus mau hidup bagi Tuhan, memberitakan Injil-Mu, mengasihi orang-orang lain, sehingga kami boleh semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan boleh semakin hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kiranya Engkau boleh disenangkan melalui setiap pujian, dan Engkau yang juga menjawab setiap doa sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan biarlah juga itu setiap firman yang kami dengar itu boleh terus menjadi perenungan kami, boleh kami hidupi dan kami bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Terpujilah namanya Tuhan. Jika kami akan berpisah, Tuhanlah yang terus menyertai kami dalam setiap studi, dalam setiap pelayanan, di PMK kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini, firman-Mu dapat tetap diberitakan, murid-murid dapat tetap diajar dan dihasilkan untuk boleh terus mengerjakan pelayanan di kampus, sehingga roda penginjilan pemuridan boleh terus berjalan, sekalipun kami melakukan secara online. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.